Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, sedikit pandai, Bapak Ibu, orang tua saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kekuatan iman, walaupun mungkin Bapak Ibu punya kesibukan, mungkin dalam keadaan sakit, tapi tetap hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah nilainya sama dengan sholat setengah malam subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat semalam subuh. Kalau kita hitung-hitung, habis isya kita sholat, semalam subuh itu berapa ratus rakaat kira-kira? Tentu sangat banyak. Mendengar pahala sebesar ini, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini buta, umur sudah tua, badan agak lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Kadang jalan ke masjid gelap. Setelah itu dari rumahku ke masjid itu banyak pepohonan kurma dan bebatuan. Boleh enggak aku sholat di rumah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar suara azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maaf, tidak ada keringanan untukmu dan kau harus tetap hadir berjamaah." Begitu betul lah Pak ya, dahsyatnya sholat berjamaah ini. Sampai sama Rasulullah yang sudah tua, buta matanya, lemah badannya, dengar suara azan, kau harus ke masjid. Ini yang namanya ujian itu. Dia berat untuk dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Sampai hari ini kalau kita lihat di Timur Tengah, orang guling-guling ke masjid pun ada, lumpuh, guling-guling dia ke masjid itu. Ternyata bisa. Macam bapak-bapak kami yang udah sepuh di sini, buktinya bisa di masjid. Jadi ini ujian, dia berat tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata masih banyak orang-orang mukmin yang sakit, yang sudah tua tetap bisa ke masjid. Dulu ingat saya Pak, ada atuk-atuk umur 76 tahun, stroke sampai macam sampan sendalnya ke masjid itu. Kaki itu luka-luka di jalan kaki, tapi tetap dia datang berjamaah dan tak duduk, tetap tegak dia walaupun sebelah kaki. Ternyata bisa. Jadi bagi orang yang tidak kuat mendengar hadis ini, parah betul, udah tua mata buta, haruslah ke masjid. Tapi ternyata banyak orang tua-tua sampai hari ini sanggup untuk ke masjid. Berarti ini lolos ujian. Disitulah kita tahu betapa pentingnya sholat berjamaah ini, sehingga walaupun dalam keadaan perang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun berubah gerakannya. Jadi sholat khauf itu, sholat di saat takut itu turun, di saat orang kafir sedang berperang dengan umat Islam. Jadi apa kata orang kafir ini? Kita tunggu di saat umat Islam melakukan amalan yang sangat mereka cintai daripada anak dan istri mereka.
Maksudnya apa? Sholat berjamaah. Rupanya umat Islam tetap sholat berjamaah. Dibagi dua saf. Saf pertama sujud, saf di belakang menggendong senjata, mengawasi. Setelah itu saf depan berdiri, saf belakang pula sujud. Setelah itu sama-sama tegak, pindah posisi. Tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan perang. Jadi kenapa kok Rasulullah menyuruh orang untuk tetap sholat berjamaah ini? Pagi yang subuh, Abdullah ibn Umi Maktum ini sudah siap-siap dia pergi ke masjid. Rupanya di tengah jalan jatuh kalau dia Pak, karena banyak bebatuan, luka keningnya tegak dia Pak. Terus dia jalan menuju masjid, jatuh dia lagi, berdiri dia lagi jalan dari itu masjid. Pas dia yang mau ketiga jatuh, tiba-tiba seorang pemuda memeluk tubuhnya. Sini saya antarkan bapak ke masjid. Diantar pemuda ini ke masjid. Setelah selesai sholat, dia pula yang membawa pulang ke rumah. Disampaikannya kepada Abdullah bin Umi Maktum, besok bapak jangan pergi sendiri. Tunggu saya, biar saya yang mengantar jemput bapak setiap hari. Setelah beberapa hari, curiga Abdullah bin Umi Maktum. Siapa kau ini sebetulnya? Mau betul hati kau subuh-subuh ke rumah aku, jemput aku tiap hari. Kenapa kau mau menolong aku? Tidak perlu bapak tahu siapa aku. Yang penting aku bantu bapak tiap hari. Kau enggak? Kau jujur dulu, siapa kau sebetulnya? Aku iblis. Kalau kau iblis, kenapa kau tolong aku? Bukan nolong bapak. Waktu kau jatuh pertama kali, separuh dosa kau diampuni oleh Allah. Rugi aku. Kau jatuh kedua kali, sepenuh dosamu diampuni oleh Allah. Daripada dosa keluarga maupun diampuni oleh Allah, karena kau jatuhnya ketiga kali, biarlah aku rugi, biarlah aku perlu kau, biar kau antar kau ke masjid. Kalau tidak tekor betul aku rasanya. Nah, inilah dalam istilah agama. Daripada tertumpuk, biarlah termereng. Itulah sudah dipakai sama Inggris itu prinsip dagang seperti itu. Di sinilah kita tahu Pak, ternyata sholat berjamaah bisa menghapus dosa perjalanannya. Sehingga kata Rasulullah, satu langkah diangkat kesalahan, satu langkah diangkat derajat. Kita ini tidak mungkin tidak berdosa tiap hari, pasti berdosa. Dengan sholat berjamaah inilah ringan dosa kita jadinya, banyak berhapus. Karena kita ini pasti berbuat dosa. Yang tidak kita sengaja terpandang buruk orang di lampu merah, dipotong orang, kita kan sengaja kita berdosa. Kita sudah nyampu, rupanya lepas saya orang berbela dari halaman ibu kalian. Awak sudah nyampu, orang yang punya ayam nggak tahu azab ayam yang terkutuk-kutuk sama orang makan. Ibu tuh habis makan ayam sakit perutnya Pak, berkunang-kunang mata anak-anaknya. Salah makan kita tidak tahu, ayam tuh ya, lupa ayam habis dikutuk tetangga. Makan ayam kutukan namanya makan ayam dan ikan ya. Nah, dari itulah dosa-dosa kita terampuni. Kalau dosa terampuni itu Pak, ringan badan kita jadinya. Hati ini ringan, dia tak berat rasanya. Menjalani hidup itu dengan damai, tenang gitu. Jadi sebesar apapun dosa kita, sholat jamaah ini jangan pernah ditinggalkan. Karena kita tak mungkin tidak berdosa. Sehingga kata Rasulullah, dari sholat ke sholat berikutnya pengampunan dosa, dari Jumat ke Jumat berikutnya pengampunan dosa. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun susah payah kita jalan ke masjid, tentu nilainya berbeda di sisi Allah. Nah, jadi Pak, saking dahsyatnya pahala sholat berjamaah ini, Rasulullah pernah tidak memulai sholat karena Ali belum datang. Karena ingin Rasulullah yang menuntut sahabat dari sholat berjamaah. Begitu bila iqamah, Rasulullah melihat ke belakang. Jadi imam melihat ke belakang itu Pak, awalnya itu untuk mengabsen jamaahnya, berarti Rasulullah belum. Pas ditengok Rasulullah, rupanya Ali tidak ada. Apa kata Rasulullah? Tunda dulu sholat subuh. Karena Rasulullah tidak ingin ada sahabat yang luput dari sholat berjamaah. Karena terlalu lama, akhirnya sholat subuh pun dimulai tanpa ada Ali. Rakaat pertama selesai,
naik Rasulullah di rakaat yang kedua. Begitu Rasulullah rukuk di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahan punggung Rasulullah. Tunggu Ali ya Rasulullah. Jadi Ali masuk masjid pas Rasulullah rukuk, ditunggu Pak. Lama betul Bu. Saking lamanya Rasulullah rukuk, banyak sahabat yang mengintip-intip Pak, karena takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Nah jadi sunnahnya, apabila imam melakukan satu gerakan yang tidak terlihat oleh jamaah dalam waktu yang lama, jamaah boleh mengintipnya. Jangan sampai terjadi kejadian Masjid Taqwa beberapa tahun yang lalu Pak. Ustaz tuh dia mau ceramah, habis maghrib aja kita juga bawa laptop, ditaruh laptopnya di dinding sebelah sini Pak. Waktu itu Masjid Taqwa baru sedang pembangunan, masih terbuka. Ustaz dia jadi imam. Pas dia sujud di rakaat terakhir, datang lagi dia ambil laptop Ustaz tuh, dikejar Ustaz tuh sedang sujud, laptop mahal Pak. Dikejar amalin tuh, meleleh-leleh dari jamaah dibuatnya lama sujud Pak. Oh dia mau merah Pak. Barulah sadar terdengar suara imam tuh, maling, baru orang tahu Pak, imamnya udah nggak ada. Untuk media sosial nggak sebo sekarang, kok nggak viral Pak, trending topik tuh. Ustaz mengejar maling di saat sujud terakhir, itu mungkin judulnya. Kalau kita tanya ke orang-orang lama, kita masih tahu kejadian itu. Itu heboh betul dulu tuh Pak. Ustaz itu masih hidup sampai hari ini. Saya sampai ngumpulnya dan tahan ya. Masih hidup Ustaznya sampai sekarang. Jadi boleh Pak melihat, mengintip imam kalau imam terlalu lama. Dan di sini pula kita tahu batas kita mendapatkan rakaat sholat berjamaah di saat imam rukuk. Jadi kalau imam sedang rukuk, kita masuk langsung takbir, langsung rukuk, sudah dapat satu rakaat, walaupun belum membaca Al-Fatihah. Nah, itu istimewanya. Cuma jangan setiap waktu sholat macam ini Pak. Ini tahu imam lama yang duduk di teras Rasulullah. Apa Pak saya duduk Pak nunggu imam rukuk Ustaz. Ada di sini tuh sohi. Memang sohi Pak, tapi tidak macam ini pula. Asal ditunggu lah imam rukuk. Kadang orang bisa lain menerima dua. Kalau bapak yang dalam masjid mungkin paham lah. Kalau yang tidak tuh ngeri gitu, takut salah tanggapnya. Nah masuk Ali. Setelah Ali masuk takbir rukuk, baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya. Langsung tidak. Setelah itu sujud, kemudian pas salam, hebohlah masjid. Ya Rasulullah, mengapa sholat subuh kita berbeda dari biasanya? Mengapa engkau rukuk terlalu lama di rakaat yang kedua sampai kami mengintip-intip ya Rasulullah, takut terjadi apa-apa pada dirimu? Kata Rasulullah, aku tidak tahu. Yang jelas di saat aku rukuk di rakaat yang kedua, malaikat Jibril turun menahan punggungku, katanya tunggu Ali. Jadi kita tunggu dulu Ali selesai. Apa yang menyebabkan malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua? Setelah Ali selesai, Pak bertanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan kau terlambat datang subuh ini Ali? Sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua. Kata Ali, di saat aku jalan menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua tertatih-tatih berjalan di depanku. Karena engkau mengajarkan kepada kami untuk menghormati orang tua, maka aku tidak mau memotong langkahnya, dan aku tetap berdiri di belakang. Sampai dia persimpangan dia berbelok, disitulah aku mempercepat langkahku menuju masjid dan menyaksikan engkau dalam keadaan. Jadi sukses orang berjamaah itu kalau dia berbakti kepada orang tua. Jadi kedudukan sholat jamaah sama berbakti sama orang tua itu sama. Padahal orang tua kandung. Nah, kebanyakan kenapa ada orang yang rajin sholat jamaah hidupnya susah? Takutnya banyak menggores luka di hati orang tua. Orang tua ini nomor 2 setelah Allah nih Pak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau saya melihat orang taat soleh hidupnya sulit Pak. Itu aja tanya. Ada terkecil dari orang tua, nggak
Karena kalau terkecil hati orang tua mau 1000 rakaat pun kita sholat percuma rasanya, Pak. Nah, jadi ini yang diperhatikan orang yang udah rajin sholat berjamaah. Dia harus bisa membuat hati orang tuanya ridho kepadanya. Ingat kita ya, ada nama anak Kilab di zaman Umar bin Khattab. Dia ini Pak, saking berbaktinya sama orang tuanya, sampai orang tuanya tahu mana susu sapi yang diperah anaknya, mana yang tidak. Bayangkan tuh, tiap hari dia memberikan minum sampai tahu emak bapaknya aroma dia. Tiap hari dia kasih bapak emaknya minum. Pas cerita-cerita sama kawan, pergilah kita jihad fisabilillah, pahala besar, mati kok mati syahid. Mendengar itu tertarik dia Pak. Minta izin dia sama bapak bapaknya, Bu. Pergi dia perang, disuruhnya orang lain yang menunggui bapak mamanya. Setelah beberapa bulan Pak, datanglah bapaknya kepada Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah melaknat Umar karena mengirim anakmu pergi berperang. Tak hidup kami rasanya suami istri tanpa ada anak kami. Dia sangat sayang sama kami. Tak bisa tenang jiwa kami, dia jauh. Terkejut Umar langsung Pak, langsung kirim surat ke Amr bin As. Ada nama pasukan kau Kilab lah. Kalau ada pasukan Kilab, tarik mundur, suruh pulang ke Madinah. Jihad fisabilillah aja kalah. Bayangkan tuh Pak, berjihad anak di jalan Allah, berbakti sama orang tua sama nilainya. Terpaksa balik Kilab. Apa kata Umar bin Khattab? Coba kau perahkan susu sapi lah. Kalau aku mengerahkan itu untuk orang tuaku, sapinya sapi terbaik Tuhan. Ayo dah, kau carilah sapi yang terbaik, kau perah susunya. Tapi kau sini aja dulu. Kemudian susu perahan anak itu dibawa oleh Umar pakai baki. Pergi ke rumah bapaknya Pak. Pak, coba kau minum susu. Begitu didekatkannya langsung dia bilang, Kilab, di mana Kilab? Saking tahunya bapaknya aroma anak-anak, langsung didatangkan Kilab. Sejak itulah anak-anak yang ada orang tuanya tidak boleh ikut jihad fisabilillah. Jadi jangan kita harap bisa sukses sholat berjamaah ini kalau orang tua terkecil hatinya kepada anak. Pengusaha-pengusaha di Pekanbaru itu rata-rata mereka menjadikan orang tuanya seperti raja sama ratu. Betul-betul senang orang tuanya buatnya. Kami ini aja belum tentu macam itu sama orang tua lagi Pak, tapi dia luar biasa. Ada satu pengusaha di Pekanbaru ini. Saya sangka dia itu kaya karena rajin sedekah Pak. Oh wajar bapak dikayanya, dia pemberi. Kenapa saya tahu dia pemberi itu? Misalnya habis sholat berjamaah di masjid, dia nanti ngantar duduk, Pak, ngantar dia ke orang-orang yang masih zikir, masih doa. Ditengoknya muka orang yang berzikir dan berdoa itu, nampak orang itu susah hatinya sedang berdoa, Pak. Dipanggil nanti Pak, sini dulu, Pak, ada masalah. Ada kunci listrik rumahku bayar, tak pakai token, enggak, berapa tunggakan? Sekian juta, yaudah nanti saya bayar. Kamu apa nih? Sedih bukan apa ya? Baru kita jualan simpang depan lagi. Jadi habis saja modal, orang belum tahu lagi udah makan badan. Ayo saya bantu. Itu cara dia Pak. Jadi menurut saya dia kaya karena rajin sedekah. Nah jahatnya orang kita ini tahu bapak itu memberi. Setiap ada Pak Haji itu sedihnya doa orang. Kalau udah ada Pak Haji itu masjid Pak, ditunggu sama orang Pak. Begini-begini gaya berdoa. Itu jahatnya orang kita ini kata Pak. Udah ada yang mau nolong macam itulah kelakuannya. Saya tanya sama bapak, bukan soal sedekah saja. Pak Haji, orang tua Pak Haji masih hidup? Masih Ustaz, ibu saya sesekali aja saya jumpa. Oh iya, boleh. Nah beberapa hari kemudian diajaknya lah saya ke rumahnya Pak. Karena
Di belakang rumah beliau itu ada lagi rumah bagus tuh. Saya tanya, itu di rumah belakang rumah siapa itu? Untuk mak saya. Kenapa di belakang mak saya itu sudah apa yang dimintanya saya kasih? Dibilangnya sama saya, aku tak mau serumah sama kau. Belikan aku rumah dekat sini. Terpaksa saya beli rumah tetangga saya dengan harga tinggi. Karena tetangga saya tak mau jual. Akhirnya saya tawar dengan harga fantastis supaya dia mau lepas. Tapi lepasnya sekomplek lah jadinya Ustaz. Nanti habis sholat asar singgah kita ke rumah mak saya. Habis sholat asar singgah ke rumah mak. Mengetok pintu itu pakai ujung telunjuk Pak, stres saya Pak. Ini sempit enggak lama mama atau enggak yang cukup pakai telunjuknya begitu dia mau rumahnya Pak, pakai telunjuk notornya. Nah keluar perawat rumahnya Pak. Keluar perawat rumahnya buka pintu langsung jongkok ya. Padahal umur bapaknya waktu itu Pak 63 tahun Pak. Emaknya masih 90 lebih. Jongkok dia, emaknya duduk macam raja. Yang dikira kursi bagus, situ lamanya duduk. Duduk dia disadarkannya mukanya tertutup emaknya. Ibu tahu apa permintaan emaknya waktu itu? Aku tadi nonton TV. Ada mobil putih besar panjang bagus dia. Ditanya perawatnya apa merek mobil itu tadi? Valkyrie nek kakak Alphard Pak. Ada apa kakak Alphard? Bisa kau belikan mak? Bisa mak. Warna apa mama mau? Warna putih indah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bayangkan emaknya minta mobil semewah itu Pak. Di satu dia. Anak-anak sekarang datang minta belikan mama TV. Mama ini jangan dunia aja mama pikirkan. Udah tua-tua ini rajin-rajin beribadah. Zikir kita di masjid. Jangan dunia kita terpelit Pak. Betul pelit. Kadang panas papa tidur malam. Belikan papa AC. Pak orang duduk pakai kipas nyaman aja. Udah tua-tua ini sejukkan jiwa kita banyak keturunan. Banyak kaya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah kemudian Bu, kita lihat pula bagaimana orang Mekah dan Madinah itu, kenapa rezeki mereka itu Allah yang hantar dari Indonesia berapa ribu jemaah umroh setiap hari, berapa juta jemaah haji setiap tahun, Allah yang hantar mereka secara apa? Rupanya apa perbedaan? Di sana mereka masih sama seperti zaman Rasulullah. Begitu suara azan terdengar, semua kegiatan langsung dihentikan. Mal tutup, kantor-kantor berhenti, tukang-tukang bangunan langsung turun dengan suara azan. Toko-toko langsung tutup. Ya waktu Bapak Ibu naik haji, bagaimana Bapak Ibu melihat begitu azan berkumandang, rolling door turun. Salah satu jepit kepala kita sih. Begitu betullah mereka menghargai suara azan, panggilan azan. Di Jepang, orang Jepang kalau dengar lagu kebangsaannya, sedang buang air besar langsung tegak. Begitulah mereka menghargai lagu kebangsaan. Belepong lah, itu dia Pak. Betul. Di bandara dengan lagu Indonesia Raya, semua penumpang berdiri. Begitu kita menghargai lagu kebangsaan. Suara azan sedang rapat, bentar Bapak azan. Setelah azan, oke, kita lanjutkan kembali bukan sholat Pak, lanjutkan kembali rapatnya. Nah makanya kita di Indonesia ini capek berhemat-hemat, tapi kekurangan uang. Orang Arab Saudi capek boros uang lebih-lebih, karena rezekinya Allah yang mengantarkan. Mereka mengambil level tertinggi dalam sholat berjamaah. Kalau orang tempatan di sana, sholat zuhur jam berapa? Jam 12:02 kita misalnya. Jam 10 mereka udah duduk di masjid. Kalau orang tempatan di sana, Pak, dunia ini nomor 16, maka dunia kejar dia. Dia tidak dipikirkannya Pak. Dan mereka tetap berusaha, tapi Pak, usahanya ringan, hasilnya besar. Dan ketika mereka memiliki dunia itu tidak lengket ke jantungnya. Itulah kedahsyatan orang sholat berjamaah mengambil level tertinggi. Makanya di Masjid Nabawi Bapak Ibu tidak akan pernah dapat saf pertama. Betul atau tidak? Itu orang tempatan isi semua.
ada yang udah 40 tahun, 37 tahun, jam berapa kira-kira dia datang? Dan akan ada dapat orang luar saat pertama di Masjid Nabawi itu. Pasti orang sana betul-betul dikejar ya Pak untuk dapat saat pertama itu. Terus kemudian jauh sebelum masuk waktu sholat mereka sudah ada di masjid. Itu level yang tertinggi. Nah akhirnya Pak, ada seorang pengusaha baja di Serang Banten. Baja naik haji itu yang diperhatikan ya Pak. Kenapa orang sini hidupnya berhasil tetapi taatnya bertambah? Hidup kaya raya, Bapak kira murah-murah harga jubah yang dipakai orang-orang di Masjidil Haram? Mahal tuh Pak, 6 jutaan harganya tuh. Makanya kalau jalan itu desik bunyinya Pak, itu dingin Pak makannya itu. Kalau jubah kita kan pendiam rata-rata, mana ada bunyi-bunyi tadi. Mereka bahannya itu tidak merusak kulit, maka kulit mereka tetap kulit. Memang sama-sama putih, bentuknya mahal. Jubah Raja Salman sekali disepil berapa harganya? Yang di dalam itu 175 juta. Yang di luar itu aja 75 juta. Yang kuning yang dipakai bukan murah. Cuma orang itu memiliki dunia tapi tidak mengganggu jantungnya. Contoh Pak, pemerintah Inggris ngamuk sama pemerintah Saudi gara-gara apa? Mobil mewah keluaran Inggris untuk angkat rumput kambing di situ Pak. Yang jual kurma pakai mobil apa Bu? Land Cruiser 3 miliar jual kurma Pak. Jatuh batu penyok mobil santai. Tidak ada ribut di jalan Pak. Pokoknya hati mereka tuh lempang, nggak usah mobil di jalan, taruh ulang. Kalau kita udah paham untuk mobil itu gue ya langsung bengkel terus Pak. Sampai udah malu orang bengkel macam bodoh nggak bisa saya minta. Tidak selesai mobil bapaknya. Dia aja terus. Kadang malu lah nggak bisa. Ya kalau kita tuh Pak udah parah, tak pakai akhirnya jantung kita kena malam terpikir apa kena mobilnya lagi. Itu makanya Pak. Orang Singapura itu sekali 10 tahun hancurkan mobil daripada merusak jiwa Pak. Itu juga diperbaiki lagi, itu juga diperbaiki lagi sampai tidak latihannya sama istri sama anak lagi Pak. Itu juga baru dikacau mobil itu. Nah jadi ya pengusaha baja di Serang Banten ini begitu tahu dia Pak, oh ini rahasia kesuksesan melalui sektor jamaah orang-orang yang Saudi. Pulang dari Indonesia, dikumpulkan ya karyawannya semua. Mulai besok 10 menit sebelum waktu azan masuk, matikan mesin, kita sholat berjamaah. 10 menit sebelum waktu masuk sholat asar, matikan mesin, kita sholat berjamaah. Datang seorang staf yang maaf Pak, kalau kita matikan mesin Pak, setiap sholat berjamaah itu estimasi kerugian kita mencapai 30 juta satu kali mematikan mesin. Berarti 2 kali 60 juta satu hari. Kali 6 hari kerja ada 360 juta. Kali 1 bulan ada berapa? Tidak usah itu yang dipikirkan. Kita buat aja dulu. Karena Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih. Tidak mungkin Allah bohong Pak. Pokok kalian sholat, rezeki kalian aku yang bantu. Ada nanti. Akhirnya dibuatlah oleh perusahaan itu sampai hari ini. Nanti coba buka di YouTube pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Makin dahsyat konsepnya sekarang. Padahal dia mematikan mesin 60 juta satu hari, tapi Allah ganti 10 miliar sebulan. Orderan masuk. Ternyata Allah tidak bohong. Keajaiban di Arab Saudi juga bisa dirasakan oleh orang Indonesia kalau mau melakukan seperti ini. Rupanya pengusaha Pekanbaru ikut berlaku rote, menutup seluruh gerai setiap waktu sholat. Seluruh rote tutup setiap waktu sholat. Begitu pandemi menyerang, rote bertahan, tidak ada memberhentikan satu orang karyawan pun, bahkan membuat pabrik besar di kilometer 14. Jadi juga Pak, ternyata betul Bu, kecil bagi Allah lumayan. Tidak ada masalah pandemi
ceramah batal, masjid tutup. Tapi bagi kami yang bersyukur, terima kasih ya Allah atas ujian ini. Mudah-mudahan sadarlah kami. Ternyata betul Pak, ketika kita mengakui kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah, Allah bukakan lubang-lubang yang lain. Apa lubangnya Bu? Ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet. Ternyata kami tetap bisa ceramah walaupun di rumah. Amplopnya sama Pak. Kan enak duduk di rumah, depan laptop, ceramah. Ada aja jalan rezeki itu. Jadi memang ketika kita tidak pernah berburuk sangka sama Allah, aman hidup kita. Allah yang akan memikirkan kita. Pengusaha kerja, tukang ayam potong, ibu-ibu, namanya Ibu Suciwati Saliman. Jadi dia kepikiran Pak, jauh orang di sini kalau mau ke masjid, padahal tukang ayam potong Pak, ditabung-tabungnya lebihnya Bu. Niat dia Pak bangun masjid di dalam kota di Yogyakarta. Akhirnya tercapai cita-citanya Pak. Dibuatlah masjid, replika Masjid Nabawi 3 lantai di Jogja, dan diberi nama masjid itu Ibu Masjid Suciwati Saliman, nama tukang ayam dulu. Karena yang dipikirkannya apa? Supaya orang mudah sholat berjamaah, supaya orang tidak jauh. Rupanya Allah pikirkan pula rezekinya. Sekarang dia kerjasama dengan Amerika 100 ton satu hari untuk ayam potong. Ternyata Allah limpahkan rezekinya. Jadi siapapun yang melakukan ini, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Sebanyak itu baju anak muda dulu di bawah, hanya tinggal satu yang bertahan. Senin di jam 2 itu. Coba baca di pintu masuknya. Kami tutup setiap waktu sholat. Itu dia yang dibuat sama yang lain. Jadi ternyata siapapun yang melakukan hal ini, mengambil level tertinggi, Allah akan memikirkan rezekinya. Dia tidak perlu bersusah payah. Yang menjadi gharib di Masjid Istana yang sekarang namanya Amal Mustafa, orang Sudan berkulit hitam, merantau dari Sudan jadi tukang bangunan di Riyadh. 5 tahun tidak ada perubahan hidup, tetapi 5 tahun pula Amal Mustafa tidak pernah berubah. Ada masjid yang tidak jauh dari Istana Riyadh itu, disitulah dia selalu azan dan sholat berjamaah. 5 tahun dari tukang bangunan, tidak bagus hidupnya, tidak pernah kirim istri, saking susahnya hidup di Riyadh. Tapi tidak pernah berhenti sholat berjamaah dan azan di masjid itu. Dan ujian yang dahsyatnya lagi, tidak pernah pula pengurus masjid ngasih dia duit Pak, karena dia memang tidak mengharapkan itu. 5 tahun kita aja udah 3 bulan sholat jamaah di masjid, tidak dapat potong kurban, pindah masjid Pak. Begitu betul lah perasaannya, pikirannya. Apa pindah masjid Pak? Karena aku mau kurban Ustaz. Biasa 2 atau 1. Tapi dia tidak peduli Pak. Terus azan di situ. Tidak pernah ada ngasih uang, tidak pernah ngajak makan, tidak ada peduli dia Pak. Prinsip Amal Mustafa, terserah mau kau apakan kepada Allah. Asal kau ridho, aku ridho. Tidak pernah berusaha ke Allah. Tidak pernah mengeluh sama orang. Akhirnya kawan-kawan dia tidak tahan dengan penderitaan dia. Aman, sudah 5 tahun kau di sini, tidak ada perubahan hidup. Kami ini punya istri, punya anak juga aman. Jadi kami sarankan, pulanglah kau ke Sudan. Kami sudah nyumbang untuk beli tiket kau pulang. Mungkin bukan di sini rezeki kau. Kata Amal, alhamdulillah, aku terima kebaikan kalian. Mudah-mudahan Allah membalas. Diterima ya Pak. Ini orang miskin yang tak sombong Bu. Ya ada orang miskin yang sombong, dikasih duit, dia mau minta maaf ya Pak ya, saya akan dijengkal pakai duit. Awak susah Pak. Kalau kita susah tuh angkat diri bawa telapak kaki lah. Kalau dikasih orang terima aja lah. Jangan merasa dijengkal-jengkal, tidak ada gunanya Pak. Saya aja Bu udah serapi ini ya, pernah ada bapak-bapak ngasih saya duit, ditunggunya saya keluar masjid. Ustaz, saya ada niat mau ngasih Ustaz duit 15.000. Saya terima, alhamdulillah Pak, makasih banyak ya Pak. Senang nggak di Bapak? Jadi kita Pak, saya harus kasih Bapak duit berapa terbuka yang jual. Jadi kita jangan jadi orang sombong. Pokok dikasih orang udah ambil dan terima. Nah setelah dia terima, selesai sholat isya, berangkat dia dari masjid tuh pamit dia sama guru. Nah
datang ke bandara, baru 5 tahun dia di sana. Jalan kaki dia ke bandara. Sampai di bandara jam 4 subuh, ditunggunya orang azan subuh. Setelah azan subuh, tidur-tiduran dan dia datang ke bandara. Jam 10 berangkat, jam 8 terdengar pengumuman Ahmad Mustafa tujuan Sudan. Ditunggu di ruang informasi. Karena berulang-ulang, ini nama aku nih. Pergi dia ke ruang informasi itu. Sampai ruang informasi lupa ada pria tegak-tegak 2 orang. Pangeran sedang menunggu di dalam. Ditunggunya masuk dia ke dalam, rupanya pangeran ini sekarang lihat. Ada apa tuan? Kau mau berangkat Ahmad? Iya tuan. Sudah berapa tahun kau di dunia? Sudah 5 tahun tuan. Berapa gaji kau yang paling besar kau terima di dunia? Tidak tentu tuan. Kadang ada, kadang enggak. Jadi gini ya Mak, 5 tahun aku dengar suara kau dari istana. Subuh tadi kehilangan aku, tak terdengar aku suara kau. Langsung kau habis sholat di istana, aku datang ke masjid, aku bertanya ke pengurusnya, mana yang biasa sana? Dia sudah berangkat tuan. Jam berapa berangkatnya? Jam 10. Aku susul kau kemari Mak. Alhamdulillah kita berjumpa Mak. Jadi ini uang 84.000 real, sekitar hampir 200 juta. Kau bawa pulang ke Sudan. Setelah 3 bulan kau di Sudan, nanti aku kirim tiket, bawa istri, bawa anak, bawa pindah kau teriak, kau jadi muadzin di istana ini. Lihat pembalasan Allah. Setelah sabar, 5 tahun. Ini sholat jamaah 3 hari baru banyak minta ke Allah. Kadang itu lebih tadi. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kurang saya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la